Emang udah ada peserta lainnya? Kayaknya belum sih Mas, masih Mas dulu yang masuk. Hmm, Mas ini kelihatan nggak Mas monitor saya Mas? kelihatan, kelihatan. Kelihatan, oke. Iya, ini trading view. Oh, ya. Kelihatan ya. Iya, Nah, karena ini harinya hari libur Mas, jadi kita tester di market berjalan ya Mas. Nah, market berjalan itu kan dia adanya di BTC. mm-mm. Dia kan Nah, sekarang kan tutup semua, ada yang yang jalan. iya, itu ada Oh, di di BTC. BTC. Mm-mm. Oke Mas, nah ini kan saya nanti akan ngejelasinnya itu satu persatu. Jadi Masnya tuh boleh standby buku sama full stack-nya. Ada yang mungkin mau dicatat, nanti Masnya bisa dicatat. Ada untuk mungkin juga Ya, seputar pertanyaan yang Masnya nggak paham juga nanti bisa dicatat. ya. Oke, Oke, oke. oke ini kita mulai ya Mas. Nah, Ya, ini pertama itu agenda kita pertama. Yang pertama itu ada materi kita perkenalan seputar tentang Akanzi. Yang kedua itu ada dasarnya trading. Terus yang ketiga itu ada support resistance. Yang keempat itu ada perkenalan trading view. Yang kelima itu ada settingan indikator. Nah, terus itu ada Akanzi Iwan, cara profit Q&A. Nah, tapi materi hari ini kita hanya menjelaskan itu sampai dengan settingan indikator. Nah, halo Mas O. Oke, halo Mas Om Om Popi dan Mas Ega. Nah, apa suara saya kedengaran Mas sampai sana? Halo, halo Mas. Ya, halo, halo, halo. Apa kedengaran suara sampai sana Mas? Aman banget, aman banget. Iya. Untuk Mas Eka Ramadhani, apa kedengaran suara saya? Dengar, dengar. Oke, aman. Oke, aman. Nah, kita sebentar ya sebelum lanjut kita perkenalan dulu nih Om Popinya ini asalnya dari mana ini ya Mas? Cuman Aku peluru. dari Malang, Jawa Timur. Oke, dari Jawa Timur. Sementara Mas Iya. Eka Ramadhaninya asalnya dari mana? Medan, Sumatera Utara. Oke, dari Medan ya. Nah, ini sekarang juga ada yang berjoin itu ada Mas Yendri. Halo Mas Yendri, apakah suara saya kedengaran sampai sana? Halo Mas Yendri, apakah kedengaran suara sampai sana? iya, iya, oke, dengar, dengar Mas. Dengar ya. Iya, Nah, iya. oke. Nah, ini sebelum ini ada lagi ya Mas. Mas Yendri ini dari mana Mas? Oh, saya Medan. Dari Medan. Medan ya. Sama kita ya, Mas Oke. Yandri. Sama ya sama Mas Eka dari Medan ya. Iya, iya. Oke. Nah, Masnya, nah di sini nanti kan saya akan menjelaskan itu step by step, satu persatu. Nanti Masnya itu, nanti saya jelaskannya itu eh, satu persatu. Teman-teman bisa ambil buku catatan, jadi nanti agar bisa dicatat. Terus ada hal-hal mungkin yang mau ditanyakan, Masnya juga nanti bisa mempertanyakannya. Nah, oke. Ini ada Mas Khalik. Mas Khalik ini kotanya dari mana, Mas? Halo, Mas. Suara saya apa kedengaran? Halo, Mas. Adminnya, lu mirip Bang Fakar, bro.
Iya, Halo, jangan sampai nih adiknya Bang Pakar nih. Iya, gue kira Bang Pakar. halo Ini Mas. guru guru kita berarti nih. Kalau Bang Pakar ada nih. Bukan, bukan, bukan kok, bukan. Iya, lu mirip Bang Pakar, serius. Nah, ini Mas Yendri sama Mas Khalik itu apakah suara saya sudah kedengaran? Ya, ya ada kedengaran Mas. Ada kedengaran ya. Mas Ya, ya. Mas Khalik, halo Mas Khalik, Mas Khalik, ada Uli Ramadan, Uli Ramadan. Oke. Nah, oke ini langsung kita mulai aja ya. Nah, ini saya ulangi lagi. Nanti teman-teman bisa ngambil buku sama alat tulisnya. Nanti dicatat eh, apa yang mau dicatat karena kita menjelaskannya itu step by step. Nah, untuk agenda hari ini kita itu ada 8 materi, tapi kita hanya membahas 6 materi saja. Yang pertama itu ada perkenalan, terus kemudian itu ada dasar trading, terus selanjutnya itu ada support resistance, yang keempat tuh ada perkenalan trading view, terus selanjutnya yang kelima tuh ada settingan indikator. Nah, tapi nah ada juga satu lagi akanzi beta, tapi kita hanya sampai dengan settingan indikator untuk akanzi Iwan, cara profit dan Q&A. Itu mungkin nanti hanya didapatkan di kelas. Jadi kita hanya sampai settingan indikator aja ya. Nah, oke langsung saja kita mulai yang pertama. Yang pertama tuh perkenalan. Jadi teman-teman semuanya, di sini saya ingin jelasin nih, ini adalah Akanzi. Akanzi itu adalah sebuah studio analisa algoritma dan expert advisor spesialis forex terutama market gold dan BTC. Nah, di kelas Zoom-nya ini berlangsung selama 2 hari teman-teman dan akan dibawakan materi dengan secara singkat. Kemudian untuk materi detail biasanya itu teman-teman bisa mengakses di akun kelas Zoom di website Akanzi. Nah, ini dapat dilihat di sebelah kanan kita itu ada pasar-pasarnya ya. Yang pertama itu ada gold, terus kemudian ada BTC, ada Nasdaq, ada Forex, ada SP500. Nah, itu kalau misalnya teman-teman dapat lihat, kalau untuk gold sendiri itu ada 77%. Terus itu kemudian ada di Forex itu ada 62%, terus kemudian tuh ada di SPF 500, ya, ada di SPF 500 itu ada 51%, terus kemudian ada di Nasdaq ada 53, terus kemudian ada di BTC ada 71. Oke. Nah, selanjutnya itu ada di Trading View. Nah, salah salah sorry bentar. Selanjutnya itu ada dasar trading. Nah, di sini tuh dasar seputar tradingnya teman-teman. Jadi, dasar trading itu adalah basic candle yang tidak pernah lepas dari suatu karakter bentuk candle. Kemudian pertanyaannya gini, apakah pola ini akan berpengaruh? Penting nih terhadap suatu candle. Nah, jawabannya itu kita bisa menggunakan waktu atau time frame itu 5 menit untuk mengentry dan time frame 1 hari untuk menganalisa. Nah, sebelum saya lanjut, teman-teman di sini semuanya udah tahu basic trading atau belum? Ya, lumayan tahu lah. Ada sedikit-sedikit Ya, tahu. sedikit-sedikit. Ini Nah, Dikit-dikit. ya, sedikit-sedikit. Oke, ya berarti kalau berarti saya anggap abu-abu lah ya. Antara ya antara tahu, antara belum tahu, masih bingung. Nah, antara antara masih Sedikit bingung lah tahu. bingung. bingung. Ya, Oke. Nah, ini saya jelasin sedikit. Nah, di sebelah ini kan teman-teman dapat lihat tuh ada stock trading atau candlesticknya suatu pattern. Nah, itu teman-teman bisa ngeliat tuh di sebelah kanan ya, di sebelah kanan tuh kan ada kayak dia merah baru hijau besar. Nah, yang saya lingkarin nih. Nah, tuh. Nah, terus tuh. Nah, kalau misalnya teman-teman menemukan kayak gini, itu nanti akan terjadi buy untuk candle selanjutnya. Oke.
teman-teman bisa foto dulu kalau mau difoto. Soalnya kan kalau dicatat juga nggak bisa kan. Ini saya Ya, kasih akses kan dia untuk foto aja. foto. Ya, Boleh. teman-teman mungkin yang mau foto, foto aja biar nggak lupa daripada dicatat juga kan susah kalau dicatat. Udah, lanjut. Oke, sebentar kita nunggu teman-teman yang lain. Ini teman-teman yang lain ada mau foto. Lanjut. Atau mau digambar juga boleh. Lama itu gambar. Nggak menggambarkan teman-teman ada buat spidol merah, hijau. Nah, gitu. Nah, atau nanti ada handphonenya cuma satu gitu kan. Mau foto sambil ngezoom kan dia nggak bisa ini. Nah, Admin jadi, Telegram abang juga ya? nah, jadi ini teman-teman bisa lihat ya, ini time frame-nya itu dia di 5 menit di satu hari atau nah teman-teman itu di sini tuh nanti kan time frame-nya itu satu hari, tapi kita mengentry-nya tuh untuk 5 menit ya. Oke, sebentar, stop. Sebentar. Nah, sebentar ya tadi saya baca WhatsApp ini ada teman-teman lain yang mau join sebentar ya. Sebentar. Oke, sebentar saya balas chat admin dulu bentar ya. Nah, selagi nunggu teman-teman yang lain tuh, teman-teman bisa tulis dulu tuh. Nah, tulis atau sambil dipahami dulu kayak eh, ini nanti bisa ngambil by atau ada hal-hal yang mau teman-teman tanya enggak? Atau teman-teman ada yang mau ditanya enggak? Kalau nggak ada pertanyaan nih, boleh diperhatikan dulu nih. Kalau pattern ini mesti dihafal ya Mas, yang tadi itu. Sebenarnya nggak dihafal sih Mas, cuman kayak Masnya lebih sering memperhatikan aja bentuk dan karakternya gitu. Oke, oke. Hmm. Nah, ini saya mulai ya, sebentar. Nah, ini saya mulai ini kalau contohnya hmm, ya sebentar ya. Sebentar ya, ini ada yang mau join tapi kok nggak masuk-masuk nih dari tadi. Atau ada yang udah Iya, masuk yang baru, Mas. Selain mungkin ada yang baru join, boleh disapa dulu biar kita tahu. mana itu yang baru join itu cuma Ulil Ramadan. Ulil Ramadan yang baru join. Nah, 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 jadi teman-teman, ini kita ambil contoh tadinya itu di BTC. Pertanyaannya kan gini, mungkin ada yang belum tahu kan, kenapa harus di BTC, Mas? Nah, karena kan market yang lain tuh libur. Jadi kalau Sabtu Minggu itu kita bisa main itu hanya di BTC. Nah, teman-teman kalau misalnya cara melihat waktunya tuh di atas kanan itu ada namanya time frame. Jadi di BTC itu kita bisa main time frame itu satu hari. Mungkin Mas ya teman-teman yang lain mikrofonnya boleh di off kan dulu karena kedengeran Mas Yendri, Mas Khalid mungkin Iya, boleh oke, oke. dimatikan dulu.
Iya, iya. Nah, kan suaranya bocor. Iya, iya. Nah, pertanyaannya kan tadi yang termasuk dengan metode candle tadi ada seperti ini ya. Nah, nah jadi teman-teman di sini nanti kan menggunakan time frame itu kan 1 hari. Terus nanti teman-teman di sini bisa dapat mencocokkan dengan gambar yang ada di samping. Nah, pertanyaannya, apakah pola ini bisa pengaruh penting? Nah, jadi di sini pola ini sebenarnya tidak terlalu ya, teman-teman ya. Nah, nah, jadi kan lo bang, pertanyaan kenapa nggak terlalu penting? Iya, karena kan nanti teman-teman di sini nanti tradingnya itu dipandu sama indikator Akanji. Jadi mungkin jadi teman-teman tuh dapat melakukan trading tuh dengan lebih mudah. Oke. Nah, ini contoh nih ya, kita dapat melakukan tradingnya sekarang. Nah, di sini kita lihat teman-teman itu dapat ada terlihat candle merah dan hijau. Nah, jadi pada saat teman-teman mau melakukan entry, time frame-nya dirubah kembali menjadi time frame 5 menit. Nah, itu tadi teman-teman yang maksudnya saya, teman-teman tuh dapat menganalisa tradingnya itu, candlenya itu menggunakan time frame 1 menit. Terus nanti teman-teman melakukan entry itu teman-teman rubah lagi. Jadi di time frame 5 menit. Analisanya di 1 hari, time frame-nya di 5 menit. Nah, pertanyaannya, Bang, itu kan udah kita analisa pakai time frame 1 hari, terus kita mengentrykannya dengan time frame 5 menit. Gimana, Bang, cara mengentrynya yang benar gitu? Oke. Nah, biasanya nanti kita itu bisa memadukan dengan teknik averaging ya, teman-teman. Averaging. Nah, jadi di trading forex itu teman-teman tuh bisa melakukan 2 teknik. Yang pertama itu ada averaging, yang kedua tuh ada hedging. Nah, pembahasan itu nanti kita bahas lebih lanjut. Sebelum lanjut ke sana, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya itu adalah SNR. SNR itu adalah support dan resistance yang membahas tentang area tertinggi dan terendah suatu market. Nah, pada teknik struktur candle, penandanya penanda akan suatu tren apabila sudah menembus support atau resistance. Nah, teman-teman tuh dapat lihat tuh gambar di samping. Nah, ini saya kasih contoh ya. Nah, mungkin teman-teman di sini sebelumnya yang udah pada main trading dan sebelumnya yang udah pernah ikut kelas, mungkin udah pada tahu ya yang di bawah itu, yang di mana support, yang di mana dia resisten. Nah, yang di atas tuh yang warna merah, kita bisa support itu dia resisten, terus kemudian yang panah yang hijau yang saya tandain itu bisa disebut dengan support. Nah, nah, ini dasar ya, ini pengetahuan dasar banget yang mungkin kalian ketahui. Tapi kalau pada faktanya teman-teman, bentuk asli di support dan resisten itu seperti ini, karakter candlenya.
Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan yang digambar pada saat dia di titik support, terus dia menyentuh titik resisten, kemudian menembus titik resisten, kemudian dia breakout, tuh ada breakout tuh. Hmm. Nah, kemudian dia meneruskan lagi ke atas. Nah, itu artinya dia akan ngebentuk titik support atau titik resisten yang baru. Nah, ini kita bisa mengambil contoh di sini tuh. Nah, tuh saya tandain sebentar ya. Sebentar saya gambar dulu. Sebentar ya. Bentar ya, teman-teman, kalau misalnya nanti macet-macet, ini internet kita agak lelet di sini. Bentar ya. Teman-teman, saya mau nanya, ini kursor saya di sana bergerak nggak? Loh? Bergerak bergerak bang, aman Ber- aman. Bergerak ya, kursor saya bergerak ya. Ya, ya khususnya bergerak. Nah, sebelum lanjut, saya mau tanya teman-teman nih. Untuk yang tadi, teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak terkait tadi? Kita kan tadi pertama tuh udah ada bahas seputar tentang Akanzi nih, perkenalan Akanzinya. Nah, Akanzi itu sebuah analisa algoritma, terus kemudian ada dasar trading, terus kemudian materi yang ketiga tuh ada support dan resisten. Nah, di sini nih untuk support dan resistennya teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Mungkin anu aja bang, tadi bisa diulang mungkin pas analisa di trading itu kenapa kita harus analisanya di time frame yang eh, berapa tadi? Satu jam? Kita analisanya di satu hari, tapi Satu kita, hari. kita untuk Open posisinya di 5 menit. kita, iya benar, kita rubah di 5 menit. Kenapa seperti itu? Nah, jadi tadi Masnya menanyakan kan kenapa apa tadi untuk analisanya kenapa harus 1 menit, ya kan? Oke, kenapa satu Kemudian harus kenapa kenapa harus satu analisanya hari itu? satu Nah, hari, kemudian untuk open posisinya hmm, harus 5 menit gitu di kan? 5 menit ya. Nah, halo, bentar ya. Nah, ini saya Ya, teman-teman di sini seharusnya kedengeran nggak di sana? saya aman. Aman ya, Nah, aman. kedengaran. Nah, kedengaran. Nah, ini udah bergerak nggak layarnya? Gerak-gerak. Oke ya. Oke, sebentar ya. Ini ada yang mau masuk lagi bentar. Nah, jadi gini Mas, tadi kan Masnya nanya kenapa analisa satu hari. Jadi kan Ya, kita itu ngebaca itu bentuk badan candle, pola bentuk badan candle. Jadi itu tadi kenapa di hmm, 1 hari. Oke. kan kalaupun memang kita analisanya di satu hari, satu candle itu otomatis kan dia umurnya satu hari. Nah, Benar. sama aja kalau kita misalnya analisa yang di 5 menit. Yang di 5 menit itu juga kan umur candlenya kan satu berarti 5 menit. Nah, dari Benar. sisi mananya yang kita lihat bisa jadi patokan kalau yang satu hari itu lebih bagus kita analisanya daripada yang mungkin yang 1 jam atau mungkin ada yang 30 menit atau 15 menit. Nah, dari gitu maksudnya. Kenapa Oh, harus yang satu hari? Ya. berarti pertanyaannya tuh lebih kayak Mas nganalisanya kenapa nggak yang 1 jam aja gitu. Nah, ya Nah, gitu.
Kenapa yang lebih enak. menganalisanya tuh harus 1 hari gitu ya kan? Iya, ya Terus betul. kena yang kedua, kenapa untuk cara open posisinya itu Di time di frame 5 menit. di 5 menit? Kenapa nggak di 1 hari itu Mm-mm. aja gitu? Oke, Ya, ini kita tampung pertanyaannya. Mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan? Sebelumnya emasnya mainnya itu di berapa hari? Di berapa emang? kalau dulu saya waktu masih ikut Bank Pakar itu yang apa namanya main main Dinomo itu kan time frame-nya pakai yang 30 detik. Nah, Beda jadi kita bang. klik eh, eh, Oke, jadi kalau itulah makanya setidaknya ilmunya kan seperti itu kan makanya saya ikut ya, sampean ini bagaimana penjelasannya terkait hal itu. iya, bentar ya. Oke, nah, nah ini jadi saya ulang lagi ya pertanyaannya ya. Nah, pertanyaannya tuh tadi si abang kan nanya, bang kenapa analisanya tuh harus di time frame 1 hari? Kenapa nggak 1 jam gitu ya? Atau kenapa nggak yang 1 menit? Ya, Nah, nah, jadi saya jawab kalau misalnya emasnya tuh menganalisa di 1 jam, itu kan candle terlalu banyak, Mas. mm-mm. Nah, sedangkan, sedangkan di dalam 1 jam itu, Mas, dia kan harganya belum tentu naik tinggi. Makanya tadi Mas mengkaitkan sama platform sebelumnya itu nggak bisa beda. Ya, Nah, oke. Nah, karena kalau kita main forex itu kan kita bukan ajang tebak-tebakan kayak main di platform sebelah. Jadi karena trading itu kan ya, dia lebih ke lebih kayak menganalisa gitu. Nah, oke. Terus mm-mm. pertanyaan selanjutnya, kenapa kita menentukannya itu untuk ngekliknya itu di 5 menit, ya kan? Kenapa Ya, nggak di 1 menit? Tadi pertanyaannya gitu kan, ya, ataupun di ya. 1 jamnya Mm-mm. itu gitu. Nah, karena Mas, kalau untuk di waktu 5 menit, kita itu paling mudah untuk menentukan titik support dan titik resistennya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya seandainya kita pilihnya di 15 menit, itu kan dia lebih lama terbentuknya. Jadi nanti teman-teman tuh lebih tidak sabar untuk menunggu nanti langsung open gitu. Oh. Jadi ini lebih ke secara umumnya ya. Ini bukan kembali lagi ke diri masing-masing. Misalnya abang mungkin Ya, atau saya mungkin enaknya 5 menit atau mungkin yang teman yang lain mungkin ada yang 10 menit atau 15 menit. Oh ini jadi secara keseluruhan ya. iya Jadi lebih benar. enaknya itu di 5 menit. Ya benar. Nah, oke sampai Oke, sini Masnya udah jelas. oke, jelas lanjut. Eh, untuk teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan seputar time frame atau belum tahu di mana letak titik time frame-nya gitu? Oke, teman-teman yang lain ada pertanyaan? Mas, ini kan saya kan tadi lagi di chat sama admin. Ini kan katanya juga ada beberapa member yang mau masuk terus sama kayaknya kondisi internetnya lagi lelet. Kita mau pindah provider dulu sebentar. Ini kemungkinan nunggu sekitar 10 sampai 15 menit. Tapi teman-teman standby aja, nanti akan di chat sama admin kalau udah ready. Karena di sini soalnya di tempat kita layarnya nggak bergerak. Oh, Nah, oke, oke. Tapi nanti masih tetap pakai tetap ini Zoom. ya, tapi ini kita mau ganti provider dulu untuk koneksi internetnya. Oh, Nah, oke, oke. jadi kita hentikan dulu ya. Oke, saya nanti di share sama admin. Oke ya. Oke.
Siap, ditunggu.